Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan mikrotik atau fungsi utama mikrotik dan lain-lain. Saya Kayla Kristi dari kelas 11 TKJ 2 di Sekolah SMK Negeri 1 Parindu. Yuk kita mulai. Fungsi utama mikrotik dalam pengelolaan jaringan. Mikrotik adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk mengelola jaringan komputer, baik dalam skala kecil maupun besar. Berikut adalah beberapa fungsi utama mikrotik. 1. Mengkonfigurasi jaringan lokal. Fungsi pertama mikrotik ialah mampu mengkonfigurasi jaringan lokal. Dalam hal ini, mikrotik dapat membantu mengelola aliran data antar perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer, laptop, dan perangkat lainnya. Kedua, berperan menjadi hotspot. Fungsi yang kedua ialah mikrotik bisa digunakan untuk hotspot. Mikrotik dapat membantu mengelola akses penggunaan terhadap jaringan Wi-Fi dan memastikan bahwa setiap penggunaan mendapatkan bandwidth yang cukup. Fitur ini sangat berguna bagi perusahaan bisnis yang menyediakan akses Wi-Fi untuk pelanggan atau perusahaan yang ingin memastikan bahwa jaringan internet tetap efisien. 3. Sebagai sistem autentikasi. Fungsi yang ketiga ialah mikrotik juga dapat berfungsi sebagai sistem autentikasi. Di dalam mikrotik sudah disediakan fitur yang berguna untuk menjaga keamanan jaringan. Fitur autentikasi ini akan memungkinkan administrator jaringan untuk mengontrol siapa saja yang bisa mengakses jaringan dan apa saja yang bisa mereka akses. Hal ini akan memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses jaringan dan memblokir situs-situs yang berbahaya atau tidak diinginkan. Fitur ini juga berguna bagi perusahaan atau organisasi yang ingin memastikan bahwa jaringan mereka tetap aman dan tidak terganggu oleh serangan perentas atau malware. Yang keempat, mengelola sistem jaringan internet. Fungsi selanjutnya ialah mikrotik dapat membantu mensentralisasi atau mempusatkan jaringan internet sehingga mempermudah pengelolaan dan pengaturan jaringan. Dengan mikrotik, pengelolaan jaringan bisa lebih mudah dan efisien, seperti dalam hal alokasi bandwidth, akses jaringan, dan memantau kinerja jaringan. Hal ini juga akan memastikan bahwa jaringan bekerja dengan optimal. Fitur-fitur ini sangat berguna bagi perusahaan atau organisasi yang mengandalkan jaringan internet untuk menjalankan bisnis mereka secara efisien dan produktif. Kelima, membuat PPPoE. Fungsi terakhir ialah mikrotik dapat membuat PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet Server. PPPoE adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti modem atau router dengan jaringan internet. Dengan menggunakan mikrotik, administrator jaringan dapat membuat server PPPoE dengan memastikan bahwa semua perangkat dalam jaringan dapat terhubung ke internet dengan mudah dan efisien. Nah, langsung aja masuk ke langkah-langkah dasar dalam mengoperasi, termasuk cara melakukan konfigurasi dasar melalui Winbox atau CLI. Di sini konfigurasi dasar melalui Winbox ya. Langsung aja ke caranya. Silahkan nyalakan router Anda, lalu hubungkan seperti di atas. Setelah itu, buka aplikasi Winbox untuk konfigurasi mikrotiknya ya. Jika belum ada, bisa di-download dulu ya mikrotiknya di mikrotik.com. Nah, cara pertama, reset konfigurasi default mikrotik. Ketika kita login Winbox, by default Winbox adalah default konfigurasinya bawaan pabrik lah istilah mudahnya, karena kita konfigurasi dari awal atau dari nol. Maka alangkah baiknya kita pilih remove configuration untuk menghapus konfigurasi pabriknya. Jadi kita konfigurasi dasarnya mulai dari awal. Langkah yang kedua, konfigurasi WAN di mikrotik yang menuju ke ISP atau IndiHome Oxygen, MyRepublic, BizNet, dan lain-lain. Nah, apa saja yang kita konfigurasi dulu setelah dihapus konfigurasinya? Pertama, kita mulai dari WAN, yaitu dari mikrotik ke ISP terlebih dahulu. Hampir semua ISP pada port line yang sudah ada DHCP server. Sehingga di mikrotik kita bisa buatkan DHCP client untuk bisa mendapatkan IP otomatis, default route otomatis, dan DNS otomatis.
Cara yang ketiga, verifikasi ping dari mikrotik ke internet. Nah, setelah kita buatkan DHCP klien, perhatikan pada si bagian status, pastikan tertulis bound, yaitu sudah mendapatkan informasi DHCP-nya. Untuk verifikasinya, bisa kita buka new terminal, lalu gunakan ping ke internet manapun seperti Google.com misalnya. Jadi, ini untuk verifikasi bahwa kita sudah bisa terhubung ke internet dari mikrotik ketika melakukan konfigurasi dasar mikrotik. Cara yang keempat, memberikan IP address untuk jaringan LAN. Langkah selanjutnya, setelah router kita sudah bisa internet, maka bagaimana cara kita konfigurasi mikrotik kita supaya laptop atau PC kita bisa akses ke internet nanti. Maka selanjutnya kita bisa berikan IP jaringan LAN untuk yang ke laptop atau ke PC kita. Langkah yang kelima, buatkan DHCP server untuk ke jaringan LAN sehingga laptop atau PC dapat IP otomatis. Selanjutnya, setelah kita memberikan IP address jaringan LAN pada mikrotik kita, maka untuk di laptop atau PC kita supaya mendapatkan IP otomatis, kita buatkan DHCP server pada mikrotik kita yang mengarah ke laptop atau PC. Ada beberapa step pada DHCP server yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Network Address Gateway IP Pool DHCP space otomatis akan terisi network address-nya. Gateway for DHCP network otomatis akan terisi IP si router, yaitu 192.6168.100.1. Address to give out range IP yang akan diberikan oleh klien, misalnya 192.168.100.254. DNS servers, isi salah satu DNS server yang akan digunakan, bisa DNS provider, DNS Google, dan lain-lain. Lease time, waktu sewa yang akan diberikan oleh klien. Jika klien tidak akses jaringan dari waktu itu, maka IP tersebut bisa diberikan ke klien lain. Cara terakhir atau cara keenam, verifikasi pastikan laptop atau PC mendapatkan IP otomatis dan bisa ping ke router. Seperti yang kita lihat di atas, ketika konfigurasi pada mikrotik, laptop atau PC kita sudah bisa akses ke router, tapi ketika akses ke internet belum bisa, dikarenakan kita perlu NAT untuk mengubah IP LAN kita menjadi IP WAN. Nah guys, jadi seperti itulah konfigurasi melalui Winbox ya. Sekarang saya akan berikan contoh penerapan mikrotik dalam skenario jaringan perusahaan kecil atau menengah. Penerapan mikrotik dalam mengembangkan infrastruktur jaringan pada kantor desa Rumbuk Kecamatan Sakra. Jadi, di desa ini, topologi jaringan yang digunakan pada kantor desa Rumbuk adalah topologi star, di mana setiap PC komputer pada setiap ruangan dihubungkan menggunakan kabel UTP. Sementara semua handphone yang terhubung dengan wireless atau tanpa kabel, infrastruktur jaringan ini adalah dalam pengelolaan hotspot, monitoring dan keamanan pengembangan dengan menerapkan mikrotik dalam membangun infrastruktur jaringan pada kantor desa Rumbuk Kecamatan Sakra, juga jaringan mikrabel atau wireless. Dengan menerapkan mikrotik dalam infrastruktur jaringan ini untuk mengontrol semua peralatan dan penggunaan jaringan yang diizinkan masuk atau tidak. Pengaturan bandwidth kepada semua penggunaan jaringan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, serta sistem keamanan terdapat pada mikrotik sudah cukup aman dikarenakan mikrotik dapat mengatasi hak akses setiap penggunaan yang masuk ke dalam jaringan tersebut. Jadi sekian dari saya penjelasan sedikit tentang mikrotik, fungsi dan langkah-langkahnya. Saya ucapkan terima kasih.